A True Martial World, Bab 87, Judul, Puncak Alam Pengumpulan Ki. Dibandingkan dengan langkah kaki peserta lainnya, langkah Yiyun yang goyah terlihat lebih sulit. Dia tampak seperti ditakdirkan untuk menjadi lebih lambat dari yang lain. Sebagian besar ahli waris dari klan suku kecil dan elit dari klan suku Tao datang dalam jarak 20 langkah dari tanduk. Ada beberapa orang yang berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk melewati tanda 20 langkah. Budak kecil ini benar-benar mulai bergerak. Tapi dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak bisa pergi jauh. Setelah sekilas, Lian Chengyu tidak memperhatikan lebih jauh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan hantu binatang buas kuno di langit. Dia menggigit giginya dan menyeka keringat dari alisnya saat dia terus bergerak maju. Semakin dekat mereka ke tanduk First Divine Tiger, semakin besar tekanannya. Bagi Lian Chengyu, setiap langkah menjadi lebih sulit daripada yang terakhir. Dia melihat bahwa dia berada sekitar 12 langkah dari tanduk, dan tahu bahwa setelah mencapai radius 10 langkah, dia akan menerima peningkatan yang intens dalam tekanan yang menakutkan. Tanpa persiapan mental apapun, dia tidak akan mampu menahannya dan dipaksa mundur oleh energi. Beberapa elit klan suku Tao sempat gagal karena hal tersebut, dan di antara orang-orang itu, satu-satunya orang yang berhasil memasuki radius 10 langkah adalah Tao Yunxiao. Lian Chengyu harus mengakui bahwa Tao Yunxiao mengalahkannya baik dalam hal kekuatan maupun jiwa. Sebagai seorang anak berusia 14 tahun, Tao Yunxiao benar-benar sombong, tetapi kesombongan seperti itu juga merupakan manifestasi dari jiwa. Pada saat ini, Yiyun yang paling lambat telah mendekati radius 20 langkah. Master, dia akan segera mencapai batas, kata Lin Xingtong. Orang tua Su mencubit janggutnya dan berkata, lolos dari babak penyisihan kerajaan tidak akan ada artinya bahkan jika kamu melewatinya, tapi... Orang tua Su memfokuskan pikirannya dan melihat dengan hati-hati pada Yiyun, anak ini melakukan sesuatu. Oh, Lin Xingtong tercengang. Kekuatannya meningkat. Orang tua Su berkata tanpa rima atau alasan, dari saat dia mulai bergerak menuju tanduk, tingkat kultivasinya perlahan-lahan meningkat, aneh. Orang tua Su membelai dagunya dan matanya yang luar biasa bisa dengan mudah melihat setiap inci tubuh Yiyun dari ketinggian di langit. Dengan mengamati kondisi tubuh Yiyun, ia menyadari bahwa energi Yiyun di dalam dirinya sedang mengalami perubahan. Jika bukan karena kristal ungu misterius yang melebihi pemahaman orang tua Su, dia akan terkejut karena titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Yiyun seperti burung mengikuti phoenix. 20 langkah. Yiyun akhirnya melangkah ke batas 20 langkah dan berlalu. Setiap orang yang melangkah ke garis demarkasi 20 langkah akan menarik perhatian orang banyak. Yiyun tidak berbeda. Beberapa anggota kamp prajurit persiapan telah mundur lebih dari 100 langkah ke jarak aman. Melihat Yiyun memenuhi syarat, mereka tidak senang. Anak ini tidak bisa bertahan dan setiap langkah tampak seperti dia akan jatuh, namun dia memenuhi syarat. Surga tidak adil, roh bocah ini lebih kuat dari mereka semua. Buzz, buzz, pada saat ini, akumulasi energi Yiyun telah mencapai maksimumnya. Kristal ungu di dalam hatinya akan menyerap energi dan memampatkannya dengan setiap denyutan. Yiyun mulai memuntahkan darah saat pembuluh darahnya mulai naik seolah-olah akan meledak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Yiyun mengatupkan giginya dan saat dia baru saja akan mengambil langkah lain, First Divine Tiger di langit menatap mereka semua dengan mata kuningnya yang besar. Roar, raungan panjang First Divine Tiger, yang terdiri dari sejumlah besar energi dari tanduk, seperti letusan gunung berapi, melonjak ke langit. Lian Chengyu menjerit. Perubahan tekanan yang tiba-tiba terlalu berat baginya. Dia merasa seperti ditabrak di dada oleh jackhammer. Dengan mendengus, tubuhnya terbang mundur. First Divine Tiger mendapatkan namanya karena aumannya sangat menakutkan, cukup untuk menakuti langit. Ini hanyalah bayangan hantu dari First Divine Tiger. Jika itu adalah First Divine Tiger dewasa yang masih hidup, auman akan cukup untuk membunuh pasukan 1000 orang. Banyak elit klan suku Tao mengalami hal yang sama seperti Lian Chengyu. Dengan semburan tiba-tiba aura yang mengesankan, mereka tidak siap dan gagal bereaksi tepat waktu, mengakibatkan mereka terbang mundur.
Mereka yang sudah mencapai batasnya segera memuntahkan darah dan tidak bisa lagi bergerak maju. Adapun Tao Yun Xiao, kekuatan dan kepercayaan dirinya dipamerkan. Meskipun dia mundur ke belakang dan wajahnya menjadi abu, dia hanya berlutut dan tidak roboh. Baik, baik, menggembirakan. Aku harus menaklukkanmu hari ini. Setelah menyeka darah dari bibirnya, matanya bersinar karena kegembiraan. Tidak ada lagi yang bersaing dengannya. Orang yang harus dikalahkan adalah dirinya sendiri. Sama seperti Tao Yun Xiao ingin berdiri dan bergerak, dia mendengar suara tulang berderak di belakangnya. Krek, krek. Itu adalah suara retak cangkang telur yang jelas yang mengkhawatirkan. Hah, Tao Yun Xiao tiba-tiba menoleh untuk mencari sumber suara itu. Dia melihat seorang pemuda bersimbah keringat, seolah-olah pemuda yang telah diambil dari air, dan pemuda itu sedang berjongkok di tanah, sementara otot-ototnya melompat dan gemetar. Gemetar ototnya bukan karena rasa takut akibat tekanan, melainkan kegembiraan otot yang dipenuhi energi. Energi dalam meridian Yi Yun beredar dengan cepat. Ketika First Divine Tiger meraung, tekanan telah mencapai titik ekstrim, mengirimkan gelombang energi yang dahsyat melalui tubuh Yi Yun, seolah-olah kecepatan tinggi menabrak dinding. Segel pada energi tubuhnya dihancurkan dalam sekejap. Pusaran air mulai terbentuk di hati Yi Yun dan mulai menjilat titik-titik cahaya yang tak terhitung banyaknya seperti lubang hitam. Boom! Dengan ledakan energi yang meledak-ledak, batu di dekat kaki Yi Yun hancur. Dia membuka matanya dan matanya bersinar seperti kilat. Puncak ranah pengumpulan Ki, aku akhirnya berhasil menembusnya. Karena itu, aku hanya selangkah lagi dari alam Purple Blood. Ada apa dengan anak ini? Dari wawasan dan kemampuan observasi Tao Yun Xiao, dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Yi Yun. Adapun Zhang Tan yang berada di tengah alun-alun, dia bisa merasakannya. Meskipun dia belum mencapai titik membuka mata surga, dia tahu bahwa Yi Yun telah menerobos. Anak ini benar-benar menggunakan tekanan dari raungan First Divine Tiger untuk menerobos? Zhang Tan terkejut tapi terlihat tertarik. Menarik, menarik. Orang normal akan merasa sulit untuk menanggung tekanan yang begitu besar. Setiap napas terasa selama sehari, dan tidak sabar untuk menyelesaikan tes lebih awal. Tapi anak ini sebenarnya menggunakan kesempatan ini untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Haha, menarik. Zhang Tan merasa bahwa anak ini suatu hari akan berarti sesuatu. Yi Yun mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Dia merasa setiap nafas manis dan menyegarkan. Air liurnya seperti air dari oasis, menyehatkan tubuhnya dengan setiap menelan. Mencapai puncak ranah pengumpulan Ki yang hanya selangkah lebih rendah dari ranah Purple Blood, dia merasa dunia tampak lebih jelas baginya. Persepsinya tentang lingkungan semakin meningkat. Tidak hanya itu, dia merasakan energi yang tidak ada habisnya di dalam tubuhnya. Surga bumi yang kaya, Yuan Qi di sekelilingnya memasuki semua pori-porinya dan masuk ke tubuhnya. Seorang kultivator di puncak alam pengumpulan Qi dapat dengan mudah menyerap energi di sekitarnya. Meskipun mereka belum mencapai ranah menghindari biji-bijian, mereka masih bisa bertahan meski kekurangan makanan. Ini adalah puncak dari ranah pengumpulan Qi. Rasanya luar biasa. Yi Yun mengepalkan tinjunya dan merasakan emosi. Dia menoleh dan dia melirik Lian Chengyu. Yi Yun dan Lian Chengyu dipisahkan oleh jarak puluhan kaki saat mereka melihat langsung satu sama lain.